Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gelora dimanapun Anda berada. Kali ini kita mendatangi Masjid As-Sholihin di Walang Baru Raya nomor 25. Wow, pastinya menarik banget nih masjid ini nih. Saya lihat masjid ini besar gitu kan dan megah gitu ya. Dan di sini saya tidak sendirian tentunya. Saya Kuzai dan di sini ditemani oleh DKM dari Masjid As-Sholihin. Ya, siapa aja? Kita kenalan dulu ya satu-satu ya. Sama siapa? Edi Hambali. Siapa? Sodikin Jarkasi. Sama siapa? Dengan Pak Giono. Ya, baik para sahabat Gelora dimanapun Anda berada. Kali ini saya mau bertanya nih tentang latar belakang dari Masjid As-Sholihin seperti apa. Nah, di sini udah ada ketua DKM-nya, Bapak Ustadz Sodikin Jarkasi. Sodikin Jarkasi, dan saya akan bertanya tentang latar belakang Masjid As-Sholihin ini seperti apa. Langsung saja kita simak penjelasan dari Bapak Ustadz As-Sholihin ini ya. Pak, jadi latar belakang Masjid As-Sholihin ini seperti apa, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Gelora dan program Magnet Masjid yang bisa dapat atau mengunjungi Masjid As-Sholihin. Kita ucapkan terima kasih. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita sekalian. Bahwa Masjid As-Sholihin berdiri pada tahun 1976. Itu bentuknya musola, sangat sederhana dan kecil. Namun animo masyarakat pada saat sebulan 2 bulan itu tidak tertampung. Tidak tertampung sehingga musola itu diperbesar. Namun masih dalam kondisi yang relatif sederhana. Akhirnya begitu terus berkembang dan berkembang. Akhirnya dibangunlah Masjid As-Sholihin tahun 2002. Tahun 2002 dibangun dan akhirnya berkat kebersamaan dan kontribusi dari pemuka masyarakat, alim ulama dan para ghani yang memiliki rezeki, kita dapat menghimpun dana untuk membangun masjid yang sampai sekarang alhamdulillah begini insya Allah megah, hampir 10 miliar lebih. Masya Allah. Nah ini latar belakangnya masjid ini seperti itu. Sampai dengan hari ini kubahnya begitu bagus dan mungkin juga nanti terlihat gambar dari penampilan luar juga bagus. Dan insya Allah kegiatannya nanti akan kita sampaikan. Masya Allah. Ya, seperti itu. Ya, jadi memang masjid ini animo dari masyarakat dan juga sangat antusias ya Pak ya? Ya. Masya Allah ya Pak ya. Animo masyarakat sangat baik sehingga perlu kita sambut untuk terus berkembang dalam rangka baik fisik maupun kualitas isi daripada masjid ini sendiri. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Jadi seperti itu sahabat Gelora ya. Baik, jadi pertanyaan kedua nih Pak ya. Ya. Pertanyaan saya kedua, program-program unggulan dari Masjid As-Sholihin ini seperti apa Pak? Baik, di Masjid As-Sholihin ada program unggulan. Pertama program unggulan itu maghrib mengaji. Jadi setiap ba'da maghrib itu ada taklim, tidak pernah berhenti. Apakah itu dibimbing oleh Ustadz Zaid Muhammad, Ustadz Juliansa, Ustadz Mulyadi, dan secara bergiliran terus setiap maghrib tidak pernah berhenti walaupun dalam kondisi seperti ini. Dan jamaahnya fluktuatif, ada kadang banyak, kadang juga relatif sedikit. Tapi kita terus berjalan. Itu program pertama, maghrib mengaji, tidak pernah berhenti. Yang kedua, program unggulan kedua adalah sebagaimana mungkin masjid-masjid lain, kami sudah mengadakan Jumat Berkah. Jumat Berkah ini menyambangi para fakir miskin, orang-orang yang barangkali dalam kondisi yang perlu bantuan. Nah, kami sentuh dengan makanan berkah hari Jumat. Nah, kemudian program berikutnya adalah kami baru-baru ini kerjasama dengan DMI Kecamatan Koja dan Jakarta Utara ada program unggulan yang sudah direalisasi oleh Wali Kota, yaitu program Zanaiz. Program Zanaiz yang khusus menangani COVID-19. Kami punya 4 tim, 3 tim untuk menangani COVID yang sakit di isolasi mandiri di masyarakat. Nah itu tiga tim. Nah untuk yang 1 tim ini diminta sama rumah sakit Koja. Rumah sakit Koja 1 tim kemarin sudah
kami laksanakan hari Senin, ketemu dengan Dr. Banjar, direkturnya. Nah itu salah satu dari program unggulan DMI dan Masjid As-Solihin untuk melaksanakan program Zanaiz itu. Di samping itu juga kami secara bersama-sama Pak Sekretaris, Pak Bendahara untuk sama-sama memberikan motivasi kepada para jamaah untuk terus memberikan kontribusi sedekah, infak dalam rangka amaliyah unggulan bagaimana investasi yang kekal abadi bisa kita rasakan dalam bentuk untuk pembangunan Masjid As-Solihin ini. Seperti itu barangkali program unggulannya. Ya, selain tadi nih Pak terkait program Zanaiz, nah itu masyarakat juga antusiasnya seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah kami sudah karena diberikan di backup oleh Pak Wali, sehingga Pak Wali juga menginstruksikan pada camat-camat untuk kalau ada program kalau ada yang meninggal kita dikontak, maka semua camat-camat kontak ke saya. Kebetulan saya dan pengurus As-Solihin ini sebagai koordinatornya. Nah kemudian saya panggil untuk atau dikontak tim lapangannya untuk segera eksekusi menuju pemulasaran yang ada di masing-masing masyarakat. Nah kemudian di samping itu juga kita animo masyarakat itu begitu menyambut, karena di tengah-tengah orang pada antipati dan tidak mau mendekat pada korban yang meninggal diakibatkan karena penyakit COVID itu. Tapi disinilah kita menyongsong, kita harus menjadi barisan yang terdepan agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin juga serangkaian ibadah ini kita tidak tahu rangkaian ibadah mana yang bisa mengantarkan kita dan diri kita untuk menuju ke surga. Bisa saja diantaranya yaitu amalan Zanaiz ini. Kita konsen, kita peduli, dan kita ikhlas untuk menangani dengan baik. Insya Allah, Allah akan berikan kemudahan dan akan menghindari penularan kepada orang yang mengerjakan pemulasaran itu. Saya kira itu. Jadi seperti itu sahabat Gelora di mana-mana berada. Ini penjelasan dari Pak Ketua DKM ini luar biasa ya. Oh ya Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, terkait suka duka ya sebagai Ketua DKM itu seperti apa Pak? Alhamdulillah sih kalau pengurus DKM banyak sukanya, dukanya nggak ada. Karena jabatan DKM dan pengurusnya itu jabatan ilahiyah yang langsung Allah yang akan membayarnya. Allah yang akan membayarnya. Nggak ada civil effect. Saya dapat sekian juta atau apa, nggak ada. Ya ini para penggawa-penggawa ini, sekretaris bendahara, maaf, nol, lillahi ta'ala. Ya pensiunan cuma beliau dari Deperla, ya beliau dari Pelindo, Masya Allah. Saya masih alhamdulillah masih aktif ya di Guru SMA Negeri 53 Jakarta. Nah itu, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada dukanya, suka terus. Karena semakin kita melayani umat ada sebuah kepuasan dan keikhlasan, merasa tentram, nyaman. Kalau nggak sehari pun saya nggak datang ke masjid, rindu, nangis. Makanya kalau saya suruh ngerangkeng menutup masjid ini, saya nangis. Kayak ayam kehilangan induknya. Nah itu seperti itu, karena jamaah ini merupakan satu kesatuan dari diri saya, satu kesatuan dari para pengurus. Jadi kalau nggak ada jamaah yang datang ke sini sepi, rindu. Nah seperti itu. Jadi dukanya banyak, tapi sukanya banyak, dukanya mah nggak ada, ya dukanya nggak ada. Insya Allah, karena Allah akan jamin barang siapa yang memakmurkan masjid, Allah akan berikan ya bangunan dan kebaikan di surga, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi kita semua mungkin bisa diibaratkan karyawannya Allah ya Pak. Ya, Masya Allah. seperti itu. Oh ya Pak, saya mau nanya lagi nih Pak, terkait respon dan dukungan jamaah di Masjid As-Solihin ini seperti apa Pak? Ya, baik. Jamaah Masjid As-Solihin, Masya Allah, responnya begitu besar, termasuk dukungannya. Ini yang bisa
bangunan ini bisa terwujud kalau tanpa respon dari para jamaah nggak mungkin ya Pak ya, nggak mungkin. Nah ini sehingga jamaah itu respon. Saya tahu persis di mata kepala sendiri karena kebetulan di depan masjid ini ada tempat usaha istri saya, warung. Orang berhenti, berhenti. Itu ada segepok itu masuk sampai gepokannya susah dibelah dua tuh, plus saya lihatin. Itu saking responnya, kontribusinya. Karena kita sedang bangun pada saat ya kurang lebih setahun yang lalu. Saya melihat persis, oh seperti itu. Karena gepokannya nggak bisa masuk, dia belah, dimasukin. Nah itu seperti itu respon. Belum dari jamaah yang setiap harinya alhamdulillah. Buktinya ini karpet, kemudian keramik semua ini diborong sama jamaah, diborong. Saya minta 10 meter, saya minta 20 meter, semua ini diborong. Termasuk ini kubah juga diborong. Saya minta sekian meter. Kalau ini hampir berapa ini? 4 miliar, 5 miliaran kalau dibangun semua untuk totalitasnya. Nah itu seperti itu. Buktinya pada saat penerima zakat, kebetulan saya sebagai ketua koordinator zakatnya, itu kurang lebih hampir 200-an ya, hampir 300 itu perolehan zakat mal, infak sodakoh, ya itu di luar zakat fitrah. Kalau zakat fitrahnya, masya Allah, malam itu juga harus selesai. Ya, kami sudah sudah siapkan beras dulu yang terbaik, kemudian hasil uang itu untuk langsung membayarnya, itu masih zakat mal dan lain sebagainya masih banyak. Alhamdulillah. Itu pertanda bahwa kontribusi dan animo masyarakat benar-benar ya di wilayah kita ini begitu bagus. Nah, mungkin ke depan ya kita akan programkan bagaimana menata di bawah ya, menata di tempat parkir, rumah-rumah para penjaga, rumah imam ini kita juga harus yang representatif. Saya malu, masjidnya bagus keren, imam hanya dengan pintu triplek begitu. Nanti kita akan bangun. Yang bangun masyarakat, yang bangun jamaah, dua lantai. Saat 2 lantai, insya Allah ke depan 2 lantai, ya representatif. Nanti letter L, gambarnya sudah ada letter R. Oke. Alhamdulillah, karena pelayanan kita setiap tahunnya di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, setiap terutama tanggal-tanggal ganjil sampai mencapai 300-350 jamaah yang hadir untuk ikut beriktikaf, dan di hari lainnya juga sama sekitar 200-250 ya, sekitar 250 jamaah yang ikut iktikaf di sini. Insya Allah menjadi keberkahan Masjid As-Solihin karena banyak yang hadir dan banyak yang berdoa kepada Allah. Ya, kita melayani mereka sebagaimana Allah berpesan, intan sallallahu yasukum wa yusabit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu menjadi kunci semangat kita untuk terus melayani jamaah Masjid As-Solihin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua DKM As-Solihin, Bapak Dr. Haji Sodikin Jarkasi MPD, bahwa kami juga mempunyai unggulan yang lain, yaitu berupa dana anak yatim dan duafa, di mana kami setiap tahun selalu menyantuni kepada anak-anak yatim, anak-anak duafa yang berada di lingkungan Masjid As-Solihin dan sekitarnya. Yang kedua, bahwa kami juga selalu mengadakan koordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini adalah Kelurahan Tugu Utara, baik dengan Babin Katipmas, dengan Babinsa maupun dengan Satpol PP, agar kami mendapat dukungan dalam melaksanakan ibadah-ibadah dan mereka juga melayani jamaah Masjid As-Solihin. Yang ketiga, kami senantiasa menjaga masalah faktor keamanan daripada para jamaah dengan menyediakan parkir yang bebas dan gratis
Kami tidak memungut biaya satu apapun. Ini dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada para jamaah yang ingin melaksanakan ibadah di Masjid As-Solihin. Demikian tambahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat Gelora di mana Anda berada, menarik kan penjelasan dari beliau-beliau yang bersama saya ini, ya kan? Luar biasa sekali ya. Semoga apa-apa yang sudah dijelaskan menjadi amal ibadah kita nih, ya kan? Dan kita lebih semangat lagi menuju masjid, ya. Karena emang kalau sendiri gitu kan, yang menjamin ketika masjid dimakmurkan oleh kita semua nih, insya Allah pahalanya buat kita semua gitu kan. Baik, saya mau nanya lagi nih Pak, terkait kesan dan pesan. Ya, boleh Bapak kasih pesan buat yang nonton? Nah, boleh diberikan pesannya Pak. Baik. Kesan menjadi pengurus Masjid As-Solihin, very good, nyaman, kemudian nikmat. Pesan bagi para jamaah, mari jadikan masjid sebagai pusat pembudayaan umat. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah mengunjungi Masjid As-Solihin dan luar biasa, semoga termotivasi nih buat yang nonton dan sahabat Gelora di mana-mana berada. Dan insya Allah kita akan kembali lagi di program Magnet Masjid dan tentunya di masjid-masjid yang unik dan di daerah Jakarta ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.